Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Risa Amelia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas retur dan resiko aktiva tunggal. Retur merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa retur realisasi dan retur ekspektasi. Retur realisasi adalah retur yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis. Sedangkan retur ekspektasi adalah retur yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Pengukuran retur realisasi. Yang pertama, retur total, yaitu merupakan retur keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, relatif retur. Terkadang diperlukan untuk mengukur retur dengan sedikit perbedaan banding total retur. Relatif retur menyelesaikan masalah ketika total retur bernilai negatif, karena relatif retur selalu positif. Menggunakan relatif retur lebih kecil dari 1, tetapi tetap akan lebih besar dari 0. Caranya ialah dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai retur total. Yang ketiga, kumulatif retur. Untuk mengetahui total kemakmuran, indeks kemakmuran kumulatif yang dapat mengukur akumulasi semua retur, mulai dari kemakmuran awal yang dapat digunakan. 4. Retur disesuaikan. Retur nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Retur ini biasa disebut retur real atau retur yang disesuaikan dengan inflasi. Selain itu, diversifikasi internasional semakin dibicarakan karena diversifikasi ini dapat menurunkan tingkat resiko yang sudah tidak dapat diturunkan akibat diversifikasi domestik. Jika investasi dilakukan di luar negeri, retur yang diperoleh perlu disesuaikan dengan kurs mata uang yang berlaku. Retur ekspektasi merupakan retur yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Retur ini sangat penting dibandingkan dengan retur historis, karena retur ekspektasi merupakan retur yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Retur ekspektasi dapat dihitung berdasarkan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, nilai ekspektasi masa depan. Yang kedua, nilai-nilai retur historis. Yang ketiga, ekspektasi yang ada. Berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, dengan adanya ketidakpastian, berarti investor akan memperoleh retur di masa yang akan mendatang yang belum diketahui persis nilainya. Maka, retur yang akan diterima harus diestimasi nilainya dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Berarti bahwa tidak hanya sebuah hasil masa depan yang akan diantisipasi, tetapi perlu diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan kemungkinan probabilitas terjadinya. Oleh karena itu, probabilitas dari hasil-hasil masa depan perlu diketahui. Distribusi probabilitas ini dapat diperoleh dengan cara investasi secara subjektif. Berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, dengan adanya ketidakpastian, berarti investor akan memperoleh retur di masa mendatang yang belum diketahui persis nilainya. Maka, retur yang akan diterima harus diestimasi nilainya dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Berarti bahwa tidak hanya sebuah hasil masa depan yang akan diantisipasi, tetapi perlu diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan kemungkinan probabilitas terjadinya. Oleh karena itu, probabilitas dari hasil-hasil masa depan perlu diketahui. Distribusi probabilitas ini dapat diperoleh
dengan cara estimasi secara subjektif atau berdasarkan dari kejadian sejenis di masa lalu yang pernah terjadi. Retur ekspektasi dapat dihitung dengan metode nilai ekspektasi, yaitu mengalihkan masing-masing hasil masa depan dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlahkan semua produk berkaitan tersebut. Berdasarkan nilai-nilai retur historis, ketidakakuratan yang terjadi pada perhitungan hasil masa depan dapat dikurangi dengan menggunakan data untuk menghitung ekspektasi, yaitu sebagai berikut. Metode rata-rata diasumsikan bahwa retur ekspektasi dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historisnya. Metode trend dapat digunakan jika pertumbuhan akan diperhitungkan. Metode jalan acak beranggapan bahwa distribusi data retur bersifat acak sehingga sulit digunakan untuk memprediksi, sehingga diperkirakan retur terakhir akan terulang di masa depan. Metode mana yang terbaik tergantung distribusi retur. Resiko. Retur dan resiko merupakan hal yang tak terpisahkan karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Hubungan yang semakin positif, semakin besar resiko yang harus ditanggung dan semakin besar retur yang harus dikompensasikan. Resiko merupakan variabilitas retur terhadap retur yang diharapkan. Untuk menghitung resiko, metode yang banyak digunakan adalah deviasi standar yang mengukur absolut penyimpanan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya. Resiko berdasarkan probabilitas. Deviasi standar dapat digunakan untuk menghitung resiko. Resiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varian, yaitu kuadrat dari deviasi standar dan disubstansikan dengan probabilitas. Resiko dapat dihitung berdasarkan data historis. Resiko yang diukur dengan deviasi standar yang menggunakan data historis. Nilai ekspektasi yang digunakan di rumus deviasi standar dapat berupa nilai ekspektasi berdasarkan rata-rata historis atau tren atau random walk. Hubungan antara retur dan ekspektasi dan risiko. Retur ekspektasi dan resiko memiliki hubungan yang positif. Semakin besar resiko suatu sekuritas, semakin besar retur yang diharapkan. Untuk retur realisasi hubungan positif tidak dapat terjadi, maka jika investor menginginkan retur yang lebih tinggi, ia harus menanggung resiko yang tinggi pula. Obligasi pemerintah mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan SBI. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai resiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah, sehingga retur yang diharapkan juga akan lebih tinggi. Sedangkan saham lebih beresiko dari obligasi perusahaan karena harga saham yang sering berfluktuasi, pemegang waran, dan opsi penanggung resiko yang besar, yaitu resiko kehilangan. Namun, yang lebih beresiko dari opsi dan waran adalah future karena hasilnya tidak penuh kepastian di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.